Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini daily muamalah akan kita bahas berkaitan dengan adakah zakat profesi di dalam Islam. Dan apakah zakat profesi itu bisa dianalogikan ya dengan zakat pertanian. Sebelumnya kita lihat sobat muslim ya, bahwa aturan tentang zakat profesi atau zakat penghasilan itu ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 ya, itu tentang zakat penghasilan. Intinya tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Ya, seperti gaji pegawai atau gaji karyawan, ya, penghasilan pejabat negara. Ya, termasuk penghasilan tidak rutin yang diterima oleh dokter, pengacara misalnya, atau konsultan, atau penceramah, ya, atau penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas yang lain, ya. Di dalam peraturan ini, ya, dalam fatwa ini Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 itu dijelaskan. Ya, penjelasannya adalah jadi penghasilan menurut fatwa ini adalah setiap pendapatan, gaji, ya, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin ya seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun yang tidak rutin ya seperti dokter, ya, pengacara, konsultan dan selainnya, dan juga pendapatan yang diterima dari pekerjaan bebas yang lain. Ya, semua bentuk penghasilan yang halal ini wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat, ya, dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Jadi nisabnya dalam 1 tahun. Ya, ini ya senilai emas 85 gram emas. Ya, ini adalah mengacu pada nisab mata uang. Ya, nisab mata uang yaitu nisab emas, ya, nisab emas itu 20 dinar atau 20 miskol. 1 dinarnya itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 4,25 gram dikalikan 20 itu ketemunya adalah 85 gram emas. Ya, kapan waktu pengeluaran zakat profesi atau zakat penghasilan? Itu dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jadi mulainya ya, itu mulainya adalah pada saat sudah di atas nisab. Ya, jadi sudah di atas nisab 85 gram emas. Ya. Kemudian jika belum mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat tersebut ya dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencukupi nisab. Jadi harus kembali ya pada ya pengumpulan selama setahun. Ya, jika belum mencapai nisab ya berarti harus menunggu sampai 1 tahun. Ya. Jika sudah di atas nisab, ya, kadar zakatnya adalah 2,5%. Itu zakat profesi. Kemudian dalam prakteknya seperti apa? Dalam prakteknya, sobat muslim, itu zakat profesi ya ditunaikan atau dikeluarkan ya secara bulanan. Ya, secara bulanan. Ya, secara bulanan yang dipotong ya dari gajinya pegawai atau karyawan. Ya. Tanpa melihat pada nisab yang sudah kita jelaskan tadi, tanpa melihat pada nisabnya. Jadi karyawan yang penghasilannya 5 juta, karyawan yang penghasilannya 7 juta, itu sudah dipotong langsung tiap bulan, yaitu dengan zakat profesi tadi, istilahkan dengan zakat profesi. Kalau kita kembalikan bahwa nisabnya adalah 85 gram emas, ya 85 gram emas itu ya, kalau 1 gramnya contohnya adalah misalnya 900.000 ya 900.000 ya, atau
atau lebih mudahnya misalnya 1 juta, maka 1 juta kita kalikan dengan 85 gram. Itu adalah temunya 85 juta. Ya. Jadi pengenaan dan pemotongan zakat profesi setiap bulan ya, yang disamakan dengan pajak penghasilan ya, pajak penghasilan bulanan itu tidak tepat. Demikian pula ada yang menjelaskan ya dan menganalogikan ya zakat profesi itu dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Di zakat pertanian yaitu zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yang zakat itu ditunaikan ya setiap panen ya, setiap panen kemudian dihitung ya nilainya itu di atas nisab ya. Nisabnya kalau biji-bijian dan buah-buahan itu 5 wasak. Ya, 5 wasak. Satu wasaknya itu 60 sok. Ya, 60 sok itu dikalikan dengan 5 wasak ya, 5 wasak. Jadi ketemunya 300 sok. Kalau satu soknya itu setara dengan ya 2,5 kilogram atau 2,4 ya, 2,4 kilogram, maka kita kalikan dengan 300, ketemunya 712 kilo. 712 kilo. Ya, kalau nilai 1 kilonya misalnya 10.000 ya kira-kira 7 juta. Ya, 7 juta itu biasanya dipakai sebagai ukuran ya, ukuran atau patokan dari nisab. Kalau di atas 7 juta itu dipotong zakat profesi ya. Yang di bawah 7 juta tidak dikenakan ya. Karena pendapat yang memotong atau yang mewajibkan zakat profesi itu menganalogikan dengan biji-bijian dan buah-buahan yang dipotong ya atau yang dikenakan pada setiap panen yang kira-kira nisabnya 7 juta. Tapi praktek ini atau konsep ini sangat bertentangan ya, atau tidak konsisten ya, tidak konsisten. Tidak konsistennya adalah kalau misalnya menggunakan acuan zakat pertanian ya, zakat pertanian yaitu biji-bijian dan buah-buahan yang menggunakan aturan nisab 712 ya, 712 kilo, mestinya tarifnya adalah 5 dan 10%. Kalau 5% menggunakan air hujan ya, kalau 5% lebih sedikit maka menggunakan air irigasi atau ada biaya di situ ya, sedangkan 10% kalau menggunakan air hujan atau tanpa biaya. Tapi prakteknya tarif yang dikenakan 2,5%, itu mengacu pada tarif dari zakat mal ya, yang khususnya untuk zakat mata uang. Padahal zakat mata uang itu ya emas ya itu nisabnya 20 dinar. Jadi kalau nisab mengacunya pada biji-bijian dan buah-buahan ya, yaitu 5 wasak atau setara dengan kira-kira 7 juta. Tapi kalau tarifnya menggunakan tarif zakat mata uang yaitu 2,5%. Ya. Seharusnya yang tepat adalah ya bahwa zakat profesi atau zakat penghasilan itu adalah uang tunai yang diterima atau diperoleh karyawan yang kemudian diakumulasikan selama setahun ya, bersih, setelah dikurangi dengan pengeluaran yang lain ya, itu baru kemudian dihitung di bawah atau di atas nisab. Ya, kalau di atas nisab mata uang ya, karena ini adalah mata uang sama rupiahnya. Bukan dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan, tapi ini dalam bentuk mata uang karena pegawai atau karyawan menerima mata uang atau menerima uang. Ya, sehingga kalau di atas nisab yaitu 20 dinar ya, atau setara dengan 85 gram emas, itu pada saat itu ya terpenuhi nisabnya. Misalnya kalau tanggal 18 Safar ya, sekarang tanggal 18 Safar, karena perhitungannya adalah mengacu pada perhitungan
Hijriyah, ya Hijriyah. Jadi misalnya tanggal 18 Safar ya, uang tunai yang saya miliki yang berasal dari pekerjaan ya itu di atas 85 juta misalnya, di atas nisab ya, pada saat itu 18 Safar itu sudah di atas nisab. Itu harus berjalan dulu, jadi harus melalui atau melewati jangka waktu 1 tahun, yaitu harus terpenuhi haulnya ya. Setelah nisab juga harus haul ya, haulnya selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu uangnya tidak berkurang, maka nanti pada saat tanggal 17 Safar ya, atau tanggal 18 Safar tahun berikutnya itu kita adalah wajib zakat ya, membayar zakat mata uang ya, zakat asman ya, zakat mata uang 2,5% dikalikan dengan 2,5% dikalikan dengan jumlah nilai uang yang kita miliki. Jadi kalau sebelumnya 85 juta ya, kemudian 1 tahun berikutnya ternyata nilainya adalah 100 juta, bertambah 100 juta, maka 2,5%-nya dikalikan dengan 100 juta ya. Itu adalah pendapat yang seharusnya atau pendapat yang lebih kuat karena konsisten ya, karena konsisten menggunakan dasar ya zakatul asman, itu zakat perak ya, tidak nisabnya menggunakan zakat pertanian, kemudian tarifnya menggunakan zakat emas ya. Kemudian kalau praktek ini tetap berlanjut ya, tetap dilakukan, maka sebetulnya kita telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya, tidak dengan cara yang hak ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu ya memakan harta kalian ya yang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau kita mengambil harta orang lain yang semestinya belum wajib zakat ya, kemudian kita ambil zakatnya ya, karena kita menggunakan ketentuan yang keliru tadi, maka yang terjadi kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya. Kemudian juga kalau kita terus menggunakan zakat profesi, maka tadi akan nggak konsisten ya, akan nggak konsisten. Kita tidak menerapkan aturan-aturan yang seharusnya, dan juga yang tadi adalah dari fatwanya para ulama ya. Kemudian juga yang penting adalah bahwa zakat profesi ini ya, itu adalah istilah yang baru yang tidak pernah dikemukakan oleh para ulama salaf yang sebelumnya ya. Demikian pula tidak ada dalilnya, padahal kita ketahui bahwa zakat itu ya seperti ibadah yang lain ya, seperti sholat ya, seperti puasa dan haji, yang tidak boleh kita melakukan amalan ibadah itu tanpa ada dalil ya. Kalau kita cermati dalil dari zakat profesi itu tidak ada. Berbeda halnya dengan zakat emas, ada dalilnya 20 mithqal, 20 dinar. Zakat perak ya 200 dirham ya. Kemudian zakat biji-bijian dan buah-buahan ada ya, dalilnya itu 5 wasak ya. Kemudian juga ada zakat hewan ternak, semuanya ada lengkap ya. Ya, kemudian kalau zakat perniagaan atau zakat perdagangan ya, ada silang pendapat dari kalangan para ulama, tapi yang rajih adalah yang mengatur tentang zakat perdagangan, yang insya Allah jenis-jenis zakat itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kesimpulan dari daily muamalah pada seri ini adalah bahwa zakat profesi itu tidak dikenal di masa sahabat ya, dan juga generasi sesudahnya, dan juga tidak diamalkan oleh para ulama salaf yang awal ya.
ada sebagian ulama kontemporer yang menggunakan ijtihadnya untuk menggunakan zakat atau menerapkan zakat profesi ini. Tapi kembali lagi bahwa zakat profesi itu adalah sebagian dari zakatul mal yang harus didasarkan ya pada dalil. Kalau tidak ada dalil untuk ketentuan yang ada yang mengatur tentang zakat profesi, maka zakat itu tidak disyariatkan ya, sehingga kita termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat jika kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mampu, orang-orang yang dikategorikan muzaki, dan kita tunaikan itu kepada asnaf atau para penerima zakat yang sudah diatur ketentuannya dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.